apa ya, Harim Saudi mau gitu di masjid penduduk itu harus siap-siap minum vitamin DAL atau vitamin D. Nggak ada, lu nyari mukena kemanapun nggak ada, kata Mbak Ipar. Hah? Karena biar supaya tuh kakinya nggak kram, nggak encok. Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah teman-teman, balik lagi bersama Mama Ruby. Setelah sekian lama saya nggak buat video karena sibuk apa ya, nggak sibuk sih sebenarnya. Cuma disibuk-sibukin gitu. Nah di video kali ini saya mau jawab pertanyaan kalian. Sebenarnya sih banyak banget pertanyaan yang kalian tanyain ke saya gitu, soal ya berkenaan atau berkaitan dengan Saudi gitu. Tapi ya saya pengen jawabin satu-satu karena apa ya, banyak banget yang nanyain. Salah satunya ini kayak Mama Ruby, banat Saudi atau Harim Saudi itu taraweh apa enggak? Tarawehnya di rumah atau di masjid? Terus ada lagi yang nanya, mungkenanya Harim Saudi itu hitam atau warna-warni? Terus juga ada yang nanya apa ya, Mama Ruby, di Saudi itu berapa rakaat gitu kalau sholat tarawih? 23 rakaat atau 10 rakaat atau berapa rakaat gitu, pengen tahu nih gitu. Pokoknya masih banyak lagi deh, tapi ini saya kumpulin ya yang apa ya, yang pertanyaannya tuh hampir mirip gitu. Oke, jadi kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Jadi teman-teman, ada yang nanya nih, bentar nih biar enakan apa sih duduknya, ngobrolnya gitu. Di Saudi itu apa ya, saya nggak enak deh kalau nggak senderan, pengen senderan. Kita senderin dulu. Aduh. Jadi tuh Harim Saudi itu untuk sholat raweh di masjid apa di rumah itu kurang lebih yang sholat di masjid itu 40% gitu, dan yang sholat di rumah 60%. Jadi kebanyakan yang sholat di rumah gitu teman-teman. Apalagi yang dia tuh punya anak, terus suaminya kerja, terus juga punya anak banyak, bukan hanya satu, apalagi masih kecil-kecil. Wah itu lebih memilih sholat taraweh di rumah gitu. Bukan berarti banat Saudi enggak taraweh di masjid ya. Itu banyak banget teman-teman yang sholat di masjid, sholat di masjid-masjid penduduk gitu, itu banyak. Jadi kayak Mpok Ipar nih sering sholat di masjid, apalagi belum punya anak kecil gitu. Nah kalau misalnya Mama Ruby nih, karena punya Ruby kan ribet juga tuh mau sholat, tapi ada Ruby gitu. Baba Ruby juga sholat raweh, siapa yang jagain? Umi juga misalnya udah capek kan, kalau udah tua gitu kita nggak enak untuk nyuruh jagain anak kita kan. Jadi ya udahlah, saya memilih sholat raweh di rumah gitu. Meski ya sekali pernah sholat di masjid samping rumah gitu, cuman ya kebanyakan sholat di rumah. Terus ada yang nanya lagi, Mama Ruby, Harim Saudi itu mukenanya hitam atau warna-warni? Jadi teman-teman, bukan berarti Harim Saudi itu suka abaya hitam, suka pakai abaya hitam, terus juga mukenanya hitam. Enggak teman-teman, jadi tuh Harim Saudi itu mukenanya tetap warna-warni kayak gini. Mukenanya itu enggak seperti kita yang two piece ya, yang 2 piece gitu, enggak. Kalau Harim Saudi itu mukenanya dia yang one piece gitu loh, yang terusan gitu, yang tangannya terus langsung ada apa sih, torhanya gitu, apa sih, pasminanya gitu. Jadi sebenarnya main mukena juga Harim Saudi main seru-seruan sih warnanya, cuman ya nggak ngejreng gitu, enggak. Cuman tetap warna-warni, jarang yang milih hitam. Paling ya bunga-bunga, yang penting enggak atau bukan gambar hewan. Karena kan kalau gambar hewan itu ada yang bilang tuh kayak kurang afdol gitu. Bahkan ada yang bilang nggak sah gitu ya, wallahu alam gitu. Mungkin saya salah, tolong dibenerin di kolom komentar ya. Gitu. Jadi apa ya? Jadi ya itu, Harim Saudi mukenanya bukan hitam. Tapi kalau misalnya dia kayak pergi ke Haram atau pergi ke Masjid Nabawi gitu, atau pergi ke Suk, nah itu mukenanya langsung aja abaya yang mereka pakai. Saya juga gitu, kalau misalnya berpergian keluar rumah itu ya mukenanya itu apa, abayanya gitu. Jadi setiap saya mengunjungi apa ya, mengunjungi masjid yang ada di mall, itu tuh nggak pernah disediain atau saya tuh nggak pernah lihat ada mukena, nggak ada. Saya bilang sama Mpok Ipar, gue mau sholat nih gitu, ya udah sholat aja. Tapi kan saya kebetulan pakai sepatu yang nggak ada kaos kakinya kan. Hah, emang nggak ada mukena di sini? Nggak ada, lu nyari mukena kemanapun nggak ada, kata Mpok Ipar. Hah, oh gitu ya. Jadi kayaknya apa mungkin karena dia nggak suka kali ya, kayak mukena kan dipakai banyak orang tuh, apa ya, Harim Saudi mau gitu pakai mukena bekas banyak orang, kayaknya nggak, dari situ udah oh pantesan gitu kan, nggak ada mukena, maksudnya nggak disediain mukena gitu. Jadi mereka pakai abaya
gitu, pakai abaya mereka masing-masing. Akhirnya saya saat itu karena nggak pakai kaos kaki, jadi dipinjemin kaos kaki sama mpok ipar, terus lirikin, bersih kok kaos kaki gua nggak bau, kata mpok ipar gitu. Ya udahlah, daripada gua nggak sholat gitu kan, ya udah pakai, saat itu pakai kaos kaki mpok ipar. Jadi sekali lagi, satu, nggak ada disediain mukena di masjid, terus juga mukena Harim Saudi tetap warna-warni, dan mereka lebih suka itu mukenanya, kebanyakan yang saya lihat ya, itu bunga-bunga, flowers. Pokoknya koleksi mereka tuh ya, saya ngeliat po ipar sepupunya gitu, terus istrinya abang ipar itu tuh mukenanya itu bunga-bunga. Umi mukenanya banyak bunga-bunga. Ya semoga aja yang pertanyaannya sama bisa menjawab penasaran kalian ya gitu. Terus juga ada yang nanya, Mama Ruby berapa rakaat di Arab Saudi gitu, saat terawih mereka tuh berapa rakaat. Nah jadi teman-teman, lama berlangsung pemerintah Saudi itu menetapkan terawih itu di 23 rakaat gitu. Tapi 2 tahun terakhir ini pemerintah Saudi melaksanakan terawih hanya 10 rakaat. Mungkin ya karena masih hawa pandemi, mungkin ya kemungkinan besar itu gitu. Cuman saya nggak tahu juga. Terus 10 rakaatnya di sini enggak seperti 23 rakaatnya di Indonesia. Enggak teman-teman. Jadi 10 rakaat di sini mungkin sama kayak 2 kali terawihnya di Indonesia kali ya. Saking lamanya teman-teman. Jadi terawih di sini itu walaupun terawih di Masjid Al-Hay atau di masjid penduduk itu harus siap-siap minum vitamin DAL atau vitamin D. Kenapa? Karena biar supaya tuh kakinya nggak kram, nggak encok. Karena dia itu surahnya itu bacaan suratnya itu ya dari mulai surah Al-Baqarah gitu, surah pertama sampai surah terakhir. Jadi ya misalnya di hari pertama itu habis di surah Al-Baqarah, nah terawih di hari kedua itu ya surah Al-Imran, terus abis surah Al-Imran, surah An-Nisa, dan seterusnya. Bayangkan teman-teman, Baba Ruby, Masya Allah Tabarakallah, ya ini terawih di Masjid Al-Hay ya, bukan di Masjid Nabawi. Pokoknya minta dipijetin kakinya kalau habis pulang dari masjid itu pulang terawih. Karena apa? Ya berjam-jam gitu. Bayangkan, Masya Allah Tabarakallah, enggak seperti di kita. Ya kan 23 rakaat juga suratnya kan surat juz amma ya kan, paling amma ya tasalun, terus juga sabihis paling gitu kan ininya suratnya. Terus surah terakhirnya itu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad gitu kan. Nah beda sama di Saudi teman-teman, 10 rakaat pun mereka melaksanakannya 30 juz, dan hari ke-28 itu harus hatam Al-Quran, harus hatam. Masya Allah Tabarakallah, saya sih belum pernah ngerasain sih, maksudnya sampai hatam gitu tiap hari terawih terus hatam tuh belum pernah. Pengen banget, cuman kan karena masih punya anak kecil alasan ya. Ya tapi ya Masya Allah, maksudnya keinginan sih ada gitu ya, pengen ngikutin gitu terawih di sini tuh. Masya Allah berasa banget gitu, beda sama di Indonesia lah ya. Cuman ya itu kalau di puasa di Saudi itu lebih sepi ya, beda lah kulturnya, mereka kan beda sama kita. Kalau kita kan jam 9 habis pulang terawih juga masih ada suara petasan, suara ketokan bakso, abang bakso yang belum habis masih ketok di belakang rumah kita. Itu berasanya itu gitu, karena kita dari kecil kan, apalagi saya Mama Ruby ya emang belum pernah tinggal lama di luar gitu kan. Jadi itulah rasa kangen kan kalau kayak begini tuh, jadi ngebayangin suasana di Indonesia gitu, terawih di Indonesia, Masya Allah gitu ya. Tapi ya gimana, kita harus ikut suami sekali lagi. Terus ada lagi pertanyaan apa ya? Terus juga ada hal yang sebenarnya nggak ada yang nanya, cuman saya mau kasih info aja. Imam di Saudi, ya apalagi di Haramain ya, ini dulu kita kesampingkan dulu. Ini imam di masjid-masjid penduduk itu teman-teman harus orang yang hatam Al-Quran. Jadi nggak sembarangan imam di masjid Saudi, nggak sembarangan. Mereka itu harus punya syahadah. Jadi ada sekolah khusus yang maksudnya yang menjelaskan kalau emang dia itu hatam Al-Quran, hafidh Quran. Masya Allah. Kalau di kita kan imam yang apal ya istilahnya maksimal 10 surah juga udah bisa jadi imam gitu kan. Kalau di Saudi enggak teman-teman. Hatta walaupun dia itu misalnya sholat Isya, mau sholat yaumiyan gitu, sholat sehari-hari, sholat Isya, sholat subuh, sholat zuhur, nah itu juga imam yang emang udah ditentuin gitu, ditetapkan di masjid itu gitu, dan itu digaji sama pemerintah gitu. Gajinya nggak tahu berapa, tapi yang penting Masya Allah pasti ya lumayan lah gitu, karena orang Saudi, maksudnya karena pemerintah Saudi itu untuk gaji, apalagi gaji warga negaranya yang kerja gitu, itu nggak sedikit lah, Masya Allah banyak, lumayan. Kalau di kita ya untuk perbandingannya dengan kita itu Masya Allah.
Jadi imam masjid di Saudi itu digaji oleh pemerintah. Dan itu harus hafidz Quran. Nggak bisa sembarangan kita ujuk-ujuk jadi imam di masjid itu. Terus di masjid Al-Hayy atau di masjid penduduk aja kayak begitu, gimana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Itu harus gelar doktor, harus yang syahadanya tuh emang yang folk gitu. Pokoknya banyak banget kan imam-imam yang terkenal gitu. Yang kita tahu tuh Imam As-Sudais, Imam Maher Magli, Imam banyak lagi deh, saya nggak hafal namanya. Tapi kalau udah denger suaranya tuh pasti Imam Masjidil Haram nih, pasti Imam Masjid Nabawi nih gitu. Jadi saya suka dengerin, apalagi Baba Ruby itu apal banget. Apal bet dah yang namanya suara imam-imam Masjidil Haram atau imam-imam Haramain gitu. Itu apal banget. Ya pokoknya gaji gede banget. Imam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu gajinya besar, teman-teman. Aduh, Masya Allah, tabarakallah deh gitu. Jadi kalau misalnya punya anak pengennya jadi imam aja ya, jadi imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu. Kayaknya selain dapat pahala, nah itu kan digaji pemerintah gitu. Masya Allah kan. Pengennya gitu, pernah terbersit gitu ya. Kalau misalnya punya walad, punya anak laki tuh pengennya, wah bahagia banget kali ya kalau anak kita tuh jadi imam di Masjidil Haram atau imam di Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang punya cita-cita yang sama saya dikabul sama Allah ya. Cuman kan sebelum punya walad gitu, jadi insya Allah lah. Biiznillah, sedikasihnya kalau saya pengennya begitu. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Baik. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Itu dia info-info yang saya tahu dari Saudi Arabia. Pokoknya kalau misalnya emang ada yang salah, tolong dibenarkan di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada info juga yang baru, info baru maksudnya, boleh juga komen di kolom komentar. Supaya kita semua juga dapat info baru dari komen tersebut. Setuju? Nah, jadi kalau gitu sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jadi terima kasih yang udah nonton, dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan aja tanya di Instagram supaya saya bisa jawab secara singkat seperti video saat ini. Kalau gitu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya, dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ma'assalamah.